Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridani Saulanifah dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 3C, NIM 1264052020107. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif oleh Bapak Muhammad Al-Hada Faidillah Habib dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil review ini sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita, mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam sebuah perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan, mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia atau di masa Orde Baru dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Pada jurnal ini, ada dua teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh penyaji. Yang pertama adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development. Yang kedua adalah teori stakeholders. Baik, saya akan memaparkan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah teori ABCD. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori ABCD, tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan studi tipologi masyarakat. Tipologi sendiri merupakan upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap daerah. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah teori stakeholder. Teori tersebut merupakan suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Keterlibatan antara stakeholders dan pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Adapun unsur-unsurnya meliputi resources, organization, dan norms. Adapun keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yakni yang pertama adalah tahap penyadaran, yang kedua adalah tahap pengkapasitasan, dan yang ketiga adalah tahap pendayaan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDes. BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDes ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Tahap-tahap yang diperlukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes ini dimulai dari tahap persiapan, selanjutnya tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi atau peninjauan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam teori-teori yang terdapat dalam jurnal. Yang pertama adalah teori ABCD. Desa Wisata Sambi yang terletak di lereng Gunung Merapi menjadi menarik karena merupakan sebuah desa yang memiliki potensi alam yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan adanya pengembangan desa menjadi desa wisata Sambi, menjadikan potensi lokal yang ada di suatu desa dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal besar pemberdayaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia harus benar diketahui dan dipahami untuk menekankan pendekatan yang tepat, memilih program-program, dan merencanakan tujuan dan target. Selanjutnya adalah penerapan tipologi masyarakat. Saya mengambil desa saya, yakni Desa Karangsono, Kecamatan Wunut, Kabupaten Tulungagung. Yang pertama, potensi dasarnya, pusat pemerintahan Desa Karangsono terletak di Dusun Kerajaan RT 3 RW 5 dengan menempati area lahan seluas 1.390 meter persegi. Yang kedua, tipe masyarakat. Warga Desa Karangsono sebagian besar berpenghasilan dari usaha masing-masing, banyak yang berkecimpung dalam usaha agraris dan juga usaha penghasil gula merah. Selain itu, juga banyak yang mempunyai toko usaha seperti toko sembako, toko roti, toko baju, dan toko yang melengkapi kebutuhan sehari-hari.
Yang ketiga adalah tingkat pengembangan masyarakat. Untuk infrastruktur, di Desa Karangsono memiliki jalan raya yang cukup baik. Selain menggunakan bahan aspal, juga menggunakan bahan paving di jalan yang lebih kecil. Tetapi tidak dipungkiri bahwa semuanya dengan kondisi baik. Ada beberapa jalan tertentu yang perlu pembenahan agar lalu lintas berjalan secara maksimal. Untuk fasilitas umum, di Desa Karangsono juga memiliki pasar pagi yang memadai untuk kebutuhan warga. Selain itu, juga memiliki sekolah dari PAUD hingga MTS. Di Desa Karangsono juga memiliki fasilitas puskesmas desa yang melayani warga setiap hari tanpa dipungut biaya. Untuk akses informasi, di Desa Karangsono memiliki akses informasi yang baik. Hampir semua warga memiliki alat untuk mengakses informasi seperti gadget ataupun laptop. Untuk kualitas SDM, untuk tingkat pendidikan warga Desa Karangsono cukup baik. Oleh karena itu, banyak dari warga Desa Karangsono yang memiliki pekerjaan yang tetap dan cukup untuk membiayai keluarganya. Untuk pendapatan warga, masing-masing dari orang memiliki batas kecukupan yang berbeda-beda. Menurut saya, untuk pendapatan warga di Desa Karangsono adalah standar. Untuk penerapan teori stakeholders dari organisasi Karang Taruna, saya mengambil dari organisasi Karang Taruna. Yang pertama adalah Kepala Desa. Kepala Desa mendukung secara penuh atas kegiatan organisasi yang ada di desa termasuk organisasi Karang Taruna. Yang kedua adalah Ketua Organisasi. Tugasnya adalah memimpin jalannya program kerja serta bertanggung jawab penuh atas anggota-anggotanya. Yang ketiga adalah Wakil Ketua. Tugasnya adalah mengordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam pengurusan. Yang keempat adalah sekretaris dan wakilnya. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Yang kelima adalah bendahara dan wakilnya. Tugasnya adalah bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau otorisator di tubuh pengurus. Yang keenam adalah anggota. Tugasnya adalah membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas masyarakat. Untuk ekonomi kreatif, di desa saya terdapat sekumpulan wanita, baik pemuda ataupun ibu-ibu, yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Mereka menggunakan industri kreatif sebagai dasar dari kreativitas ekonomi kreatif. Sekumpulan tersebut membuat berbagai inovasi dari berbagai bahan yang ada untuk menciptakan produk yang bernilai tambah serta bermanfaat. Produk tersebut yakni tas yang terbuat dari anyaman bambu dan gelas plastik, kaca hias, pincuk dari bambu, piring dari lidi, dan kaset dari kain perca. Sekiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam ucapan atau materi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.